Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku, Dapur Bunda Lisna. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sharing aktivitas memasak lagi. Ini aku lagi di dapur kresek aku ya teman-teman. Dapur tercinta aku ya, walaupun dapur kresek karena ya gitulah, nggak ada estetisnya ya. Ya pokoknya dapur sederhana tapi dapur kesayangan ya teman-teman ya. Nah di video ini aku lagi motongin tempe ya teman-teman, makanan favorit melegenda dari zaman aku kecil sampai dewasa. Nah ini makanannya ya, mungkin teman-teman sama ya, suka dengan tempe ya, nggak ada bosannya ya, mau dimakan pagi, siang, sore, malam, nggak ada bosan-bosannya. Nah tadi pas aku voice over ya, tadi itu aku untungnya itu pas aku berhenti tadi ada guntur alias geledek ya. Aku sampai kaget bener ya teman-teman ya, copot jantungku. Itu geledeknya tuh gede banget ya, sampai kayak mau nabrak rumah kayaknya. Aku sampai ketakutan ya, mudah-mudahan nanti nggak ada geledek lagi ya saat aku voice over ya teman-teman ya. Nah ini tadi tuh ada bakso ya, aku tuh di dapur tuh nggak sendiri, aku tuh seringnya tuh berdua sama bakso ya, dan kadang ya sama ibuku juga, tapi seringnya sama bakso ya. Kalau anakku kalau pas lagi hari-hari sekolah itu sibuk ya, lagi mempersiapkan buku-buku, pena gitu-gitu, sama persiapan kalau ada PR, jadinya ya nggak aku wajibkan untuk membantu aku di dapur. Nah ini teman-teman, ini aku tuh kalau udah masang tripod itu aku kadang nggak merhatiin ya kameranya itu udah pas apa belum, jadi kadang-kadang sampai ketutupan ya. Ini aku ngiris apa aja kadang sampai nggak kelihatan ya. Harap maklum ya teman-teman, yang penting udah aku jelasin kalau aku lagi ngiris tempe. Nah di ujung sana ini banyak perabotan aku yang banyak gitu ya, aku tuh bingung sendiri ya bunda-bunda kalau mau nata-natanya ya, saking banyaknya berkakas ya. Ya mudah-mudahan nanti next aku bisa ngerapiin lagi biar kayak dapurnya bunda-bunda itu loh ya, rapi-rapi gitu ya. Ini banyak berkakasnya yang di sana tuh, di rak-rakan tuh sampai tumpukan penuh gitu loh, kayak berjubel gitu ya. Kayak nggak ada ruang lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan suatu saat aku bisa beli ya rak-rakan gitu ya untuk perkakasku ini loh, kayak untuk apa namanya tuh, gelas-gelas, piring-piring, mangkok-mangkok gitu. Nah ini loh, ini rak aku ini, aku cerita ya teman-teman, bunda-bunda, ini ya zaman purbakala ini. Maksud aku itu udah lama banget loh teman-teman, zaman aku masih kecil loh, sampai sekarang loh kok masih ada tuh barang antiknya itu, rak aku yang biru itu loh teman-teman, yang di ujung itu. Nah rak piring aku tuh itu padahal udah lama banget ya, zaman aku masih kecil ya, zaman aku masih sekolah itu ya udah ada, sampai sekarang kok masih ada, apa enggak ajaib sekali ya. Tapi ya saking awetnya, kalau barang zaman dulu tuh awet ya teman-teman, beda dengan barang zaman sekarang, dipakai berapa minggu aja udah rusak. Kalau yang barang-barang zaman dulu itu awetnya super pokoknya luar biasa. Nah ini di video ini aku lagi ngirisin bawang merah, bawang putih ya teman-teman ya. Seperti biasanya aku lagi mager alias males ngulek ya teman-teman ya. Jadi jangan ditiru ya teman-teman, kalau lagi males ngulek bumbu itu diiris-iris kayak aku ini. Karena kalau diiris-iris tuh ya menurut aku tuh sat-sat ya, karena kan ya aku kerja, jadi itu takutnya aku kesiangan gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh ya yang penting tuh matang itu sat-sat gitu teman-teman. Jadi makanya aku iris-iris aja bumbunya. Nah seperti ini. Nah teman-teman, masak apa hari ini? Masaknya simple kayak aku ini atau masak berat?
Kalau masak berat ya kayak rendang gitu-gitu yang butuh proses lama ya teman-teman bunda-bunda ya. Kalau aku tuh biasanya kalau buat bekal anakku sekolah itu ya tumis-tumis kayak gini loh teman-teman. Jadi yang praktis yang nggak memerlukan waktu lama gitu ya. Biasanya ibuku tuh rajin ngupasin bawang merah, bawang putih gitu ya. Jadi buat persediaan kalau masak tuh biar sat. Tapi nggak tahu kenapa ini udah habis ya. Yang bawang putih, bawang merah yang sudah dikelupasin itu udah habis. Jadi tadi aku yang ngupasin sendiri bawang merah, bawang putihnya. Sebenarnya itu udah bagus ya. Jadi ngupasin bawang merah, bawang putih untuk stok gitu ya. Kalau pas kondisi darurat itu memang penting ya. Jadi biar cepat gitu ya masaknya ya. Nah teman-teman, ini tuh di tempat aku tuh ya masih gerimis gitu ya. Terus tadi ada geledek gede banget sampai aku kaget ya. Aku nih sebenarnya masih takut ya teman-teman, takut ada geledek lagi. Ya Allah, barusan ada geledek lagi teman-teman. Tapi untungnya geledeknya nggak sebesar yang pertama tadi. Ini ada geledek guntur ini ya gede tapi nggak sebesar tadi ya. Kalau gedenya sebesar yang pertama itu bakalan tak uncal ke HP-nya ya, ke kasur ya. Saking takutnya ya. Aku tuh kadang-kadang gitu dulu pernah ada geledek itu kan spontan gitu pas aku megang HP tak uncal ya teman-teman ya, saking takutnya aku. Kalau bunda-bunda gimana kalau pas lagi megang HP terus ada geledek, apa reaksinya ya? Kalau pas spontan kaget gitu langsung tak uncal ya. Untung itu HP-nya enggak jatuhnya ke lantai gitu, enggak ya teman-teman, jatuhnya itu ke kasur, jadi masih aman. Sambil cerita ya teman-teman, bunda-bunda biar nggak bosan. Oh ya, tadi tuh saat aku bantuin Pak Su angkatin tanah ya dari depan ke belakang rumah aku, itu tuh aku tuh pas detik-detik terakhir ya udah mau selesai sebenarnya, itu tuh nggak tahu kenapa kayak ngelir gitu ya, kayak darah rendah aku tuh kumat itu ya. Padahal aku tuh tadi tuh minum madu ya, minum madu 2 sendok gitu. Tapi memang sih aku belum sarapan, mungkin itu ya kali yang bikin aku darah rendah, karena aku tadi pagi itu kayak sibuk gitu ya dengan aktivitas, jadinya aku tuh nggak sempet sarapan gitu. Langsung aku bantuin Pak Su untuk angkatin tanah gitu ya dari depan ke belakang, ke kebun belakang gitu. Terus pas detik-detik terakhir mau selesai itu kayak aku agak ngeliat gitu. Terus aku bilang sama Pak Su, aku kayaknya nggak bisa bantu terlalu sering, tapi bantunya sebisaku gitu karena aku tuh kayak ngelir darah rendah. Kata Pak Su itu makanya duduk aja, katanya nggak usah ngikutin, kalau pas dorong liriknya ke belakang tuh nggak usah ngikutin. Langsung ledekin aku ya. Terus ya udah akhirnya kalau pas diangkut ke belakang aku nggak ngikutin Pak Su ya, aku nungguin depan teras aja. Nah ini aku lagi motong-motongin bawang merah, bawang putih, terus ada cabai ya teman-teman ya. Seperti biasa dipotong-potong kayak gini, lebih simpel dan praktis ya. Ini lagi edisi males dan alias mager ya teman-teman ya. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Kalau lagi pas waktu longgar tuh biasanya aku chopper ya, kalau yang cabai merah. Tapi kalau yang untuk cabai kayak gini ya enggak aku chopper, aku iris-iris aja teman-teman. Lanjut, ini aku mau manasin minyak ya teman-teman. Aku mau ngoseng-ngoseng, tumis bumbunya seperti biasanya. Nah teman-teman, ini adalah video beberapa hari yang lalu ya. Kalau hari ini tuh aku nggak masak teman-teman bunda-bunda, karena kondisi aku tuh yang lagi darah rendah gitu. Jadi aku nggak memaksakan diri ya. Dan untungnya Pak Su, ibu aku juga mengerti, nggak selalu memaksakan untuk kayak harus gini harus gitu ya. Pokoknya kalau lagi nggak fit ya udah beli aja gitu ya, makanannya kan di pasar banyak. Nah kalau pas lagi sehat, lagi mood gitu untuk masak ya masak gitu. Jadi ya fleksibel aja gitu ya teman-teman ya. Hari ini tuh tadi Pak Su sama Alia pergi ke pasar.
itu beli soto karena itu requestan aku ya. Nah aku tuh nggak tahu karena darah rendah, aku tuh pengen makan yang anget-anget gitu loh teman-teman, jadi kayaknya suger gitu ya. Terus tadi akhirnya alhamdulillah sotonya tuh dapet ya, belinya tuh di pasar. Ya menurut aku sih kalau rasanya itu ya enak ya, tapi aku sebenarnya punya langganan sendiri sih yang di RK4 itu. Cuman karena tadi itu sekalian belanja, ya udah belinya di pasar aja. Menurut aku sih ada yang kurang, terus akhirnya soto aku kasih Royco. Jadi biar tambah mantap ya. Habisnya kayak berasa kurang garam gitu teman-teman ya. Jadi aku kasih Royco sendiri. Nah teman-teman punya kisah nggak kayak aku nih? Jadi kalau pas lagi badannya nggak sehat, ya udah akhirnya beli aja di pasar gitu ya. Beli sayur jadi atau makanan yang sudah jadi. Nah ini sudah matang ya bumbunya teman-teman ya, udah harum. Dan ini aku masukkan tahunya sambil di aduk-aduk seperti ini. Teman-teman suka dengan sayuran kangkung nggak? Kalau aku sih masih suka ya. Alia juga masih mau, ibu aku juga masih mau. Tapi kalau bakso itu nggak begitu suka dengan kangkung. Katanya kalau kangkung itu bikin lemes katanya. Enggak juga sih sebenarnya ya. Kangkung itu malah banyak vitaminnya juga kan sayuran ya. Kalau orang-orang dulu tuh katanya kalau makan kangkung suka bikin ngantuk ya, itu tuh mitos apa enggak ya teman-teman ya. Tapi karena aku suka dengan kangkung, aku pokoknya nggak peduli lah bikin ngantuk atau bikin apa. Pokoknya aku kalau suka itu ya sudah pengen numis kangkung ya numis aja gitu ya teman-teman, yang penting kita suka, badan sehat, udah gitu aja. Nah teman-teman tuh ada juga yang kalau pas numis kangkung itu dikasih terasi ya, jadi harumnya jadi gimana gitu ya, menambah cita rasa tersendiri. Tapi yang ini aku nggak kasih terasi teman-teman karena aku lupa, jadi aku tumis-tumis seperti biasa, aku kasih saus tiram. Nah teman-teman ini nih aku belinya di sore hari ya, kangkungnya alhamdulillah ini masih seger. Nah sebenarnya aku juga nanam ya kangkung itu di samping rumah aku, tapi nggak tahu kenapa ya kalau nanam kangkung di pekarangan sendiri tuh kayak kalau dimasak itu malah kayak alot gitu loh teman-teman, beda sama yang beli di pasar atau yang ditanam sama petani gitu. Kenapa ya teman-teman ya, ada yang tahu nggak sih gitu, padahal sama-sama kangkung ya, tapi nggak tahu kenapa kalau nanam sendiri gitu tuh malah berasa kayak kalau dimasak itu kayak alot gitu ya teman-teman ya. Beda sama kangkung yang dijual di pasar gitu ya kan, kalau dimasak itu kayaknya tuh cepet mateng gitu dan empuk gitu, beda dengan yang ditanam di pekarangan. Dan kalau yang ditanam di pekarangan itu teman-teman daunnya tuh kayak lebar-lebar gitu ya, padahal sama-sama kangkung ya, tapi nggak tahu kalau di pekarangan itu daunnya lebar-lebar, batangnya gede-gede gitu ya, kayak pertumbuhannya tuh malah kayak apa terlalu subur apa kayak mana gitu ya teman-teman tuh. Jadi kalau kangkung yang di pekarangan itu kalau di sayur itu kalau enggak lama itu tuh kayak alot gitu ya teman-teman ya. Beda dengan kangkung yang belinya di pasar. Nah ini sudah mulai matang ya, udah mulai layu kangkungnya teman-teman, dicicip dulu udah pas belum bumbu-bumbunya. Nah pokoknya kalau kangkung ini biar nggak kejomblo ya, biar ada pasangannya ya dikasih tahu ya. Ya pokoknya dikasih pasangan apa aja lah, yang penting tuh sesuai dengan selera. Nah alhamdulillah ini bisa buat bekal ya anakku Alia ke sekolah ya, dan juga bisa buat menu di rumah. Nah ini seperti ini ya teman-teman penampakan sayur kangkung dan tahunya. Ya segini ini cukup untuk sehari ya teman-teman, karena ya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh ya kalau makan itu nggak terlalu banyak ya, kadang-kadang makan sayur segini aja nggak habis loh teman-teman, nggak tahu kenapa sayur itu kadang habis kadang enggak gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya
kita beli apa gitu, sore hari beli bubur apa beli apa, nanti sayur ini terlupakan gitu teman-teman. Iya, kadang kalau sore itu kadang kan beli gorengan, beli tempe goreng, beli pisang goreng. Nah, karena kekenyangan malamnya tuh nggak makan, jadinya tuh sayur yang tadi pagi dimasak tuh kadang nggak habis. Nah, ini penampakan sayur kangkungnya cantik bukan ya teman-teman bunda-bunda? Nah, teman-teman, terima kasih loh yang selalu setia menonton video panjang aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum.